Kertas koran Resti Purnamasari 1911-13-1023. Kegunaan kertas koran. Kertas koran biasanya digunakan sebagai kemasan makanan-makanan yang digoreng seperti donat, lumpia, bakwan, dan berbagai jenis lainnya. Biasanya kertas koran dijadikan kemasan primer, yaitu kemasan yang bersentuhan langsung dengan produk. Kertas koran memiliki ketebalan yang sangat tipis, dengan warna abu-abu. Bobot kertas koran saat belum direndam dengan ukuran 10 cm x 10 cm adalah 0, sedangkan setelah direndam selama 5 menit dengan ukuran yang sama masih tetap 0, karena proses penimbangannya yang hanya menggunakan timbangan biasa, bukan timbangan analitik yang akurat hasilnya. Ini gambar koran yang berukuran 10 cm x 10 cm yang belum direndam. Ini koran yang berukuran 10 cm x 10 cm yang sudah direndam selama 5 menit. Kesehatan bagi tubuh. Makanan goreng yang dikemas dengan kertas koran yang memiliki kandungan logam berat timbal dengan kadar yang cukup tinggi, bahan atau produk yang panas dengan lemak akan mempermudah perpindahan timbal ke dalam makanan. Kemudian saat dimakan, timbal akan masuk ke tubuh manusia melalui saluran pernapasan atau pencernaan yang dapat menyebabkan penyakit ginjal, hati, otak, saraf, dan tulang. Kesimpulan, kertas koran sangat tipis dengan warna abu-abu, biasanya digunakan sebagai kemasan goreng, sebagai kemasan primer, yang memiliki kandungan logam berat timbal yang berbahaya bagi kesehatan tubuh, seperti penyakit ginjal, hati, otak, syaraf, dan tulang. Kertas koran memiliki daya serap air yang rendah, namun memiliki daya serap minyak atau lemak yang tinggi. Kertas roti. Kertas roti adalah kertas yang kedap minyak atau lemak yang biasa digunakan untuk memasak kue atau kemasan makanan. Kertas roti ini memiliki ciri-ciri yaitu berwarna putih, mudah sobek, tidak tembus cahaya, tipis, mudah dilipat, dan tahan akan minyak. Kegunaan dari kertas roti ini adalah dapat digunakan sebagai kemasan primer, yaitu kemasan yang mengalami kontak langsung dengan bahan produk. Contohnya pada kertas kue mangkok. Adapun kondisi fisik pada kertas roti ini, pertama itu warnanya ada yang warna putih, ada yang warna pink, biru, dan masih banyak lagi warna yang lainnya, dan memiliki ketebalan 0,0 mm dan bobot kertas roti per 100 cm2 yaitu 0 gram. Adapun daya serap air yang dimiliki kertas roti adalah waktu perendamannya 5 menit, bobot kertas roti sebelum direndam 0 gram, bobot kertas roti sesudah direndam yaitu 0 gram. Jadi daya serap airnya itu tetap 0 gram. Adapun kesimpulan yang dapat kita ambil dari kertas roti ini adalah kertas yang dapat menyerap minyak dengan baik dan memiliki kegunaan sebagai kemasan primer yang bisa langsung bersentuhan dengan produknya, yang memiliki ketebalan 0 mm dan bobot 0 gram. Sekian dan terima kasih. Kertas minyak merupakan kertas yang paling banyak kita jumpai. Kertas minyak biasanya memiliki warna putih transparan ataupun berwarna coklat dan dilapisi oleh plastik yang tipis. Kertas minyak memiliki ketipisan yang sangat tipis. Kertas minyak biasanya digunakan untuk membungkus nasi, dodol, dan makanan lainnya. Bobot awal kertas minyak saat ditimbang yaitu 0 gram.
Kertas minyak biasanya digunakan untuk kemasan primer pada makanan seperti nasi, kentang goreng, dan cemilan lainnya. Pada saat kertas minyak direndam dalam air selama 5 menit, dan perubahan yang terjadi pada bobot kertas minyak tidak terlihat sekali, karena timbangan yang digunakan bukanlah timbangan analitik. Ini hanyalah menggunakan timbangan biasa saja yang kurang akurat dalam penimbangan. Baiklah, nama saya Elinda Kurnia. Saya akan menjelaskan tentang kemasan karton. Yang saya gunakan pada pengamatan kali ini yaitu kemasan karton lipat. Karton lipat merupakan kemasan kertas yang banyak digunakan karena memiliki permukaan yang luas, ekonomis, dan efisien. Dalam mengemas produk relatif kuat dan mudah. Karton lipat memiliki ketebalan 0,04 sampai 0,032. Karton lipat pada bagian luar dapat digunakan sebagai promosi, sedangkan bagian dalam dapat digunakan untuk melindungi produk karena tahan terhadap minyak. Contoh produk yang menggunakan karton lipat yaitu pada pengemasan martabak, snack, nasi box, dan lain sebagainya. Ini merupakan bahan dan alat pada pengamatan kali ini. Ada kertas karton lipat, gunting, penggaris, air, dan mangkok. Setelah itu, kita gunting kertas kartonnya. Setelah karton digunting dengan ukuran 10 x 10 cm, kertas karton tersebut dimasukkan ke dalam mangkok yang berisi air selama 5 menit untuk mengetahui daya serap air pada kertas karton. Ini merupakan penampakan setelah kertas karton dimasukkan ke dalam mangkok yang berisi air selama 5 menit. Air tidak banyak terserap. Kertas karton masih utuh. Untuk warna pada kertas karton tidak luntur sama sekali. Bobot yang dihasilkan dari pengamatan yaitu 2 gram sebelum direndam ke dalam air. Setelah direndam ke dalam air selama 5 menit, bobot bertambah menjadi 4 gram. Berikut adalah kertas karton digunakan pada produk kemasan sekunder. Contohnya yaitu pada kemasan snack box dan pada kemasan primer yaitu digunakan pada kemasan martabak. Corrugated board atau kardus. Corrugated board atau yang sering disebut kardus merupakan salah satu tipe kemasan yang terbuat dari kertas kraft yang dibuat menjadi bahan bergelombang dengan ketinggian dan ketebalan gelombang tertentu. Jenis dari kardus ini ada 3, yaitu single wall dengan ketebalan 2-5 mm, kemudian double wall dengan ketebalan 7 mm, lalu triple wall dengan ketebalan 10 mm. Berdasarkan kegunaannya, kardus dibagi menjadi 3, yaitu kardus sebagai kemasan primer, yang artinya kemasan mengalami kontak langsung dengan produk. Contohnya yaitu sebagai kemasan pizza, buah-buahan, dan lain-lain. Kemudian kardus sebagai kemasan sekunder. Kemasan sekunder artinya kemasan kedua yang berisi sejumlah kemasan primer. Contohnya yaitu kemasan kardus untuk air minum dalam kemasan, kardus untuk mie instan. Ketiga yaitu kardus sebagai kemasan tersier, yang artinya kemasan yang digunakan untuk menggabungkan seluruh kemasan sekunder dan memudahkan proses transportasi. Untuk pengamatan yang saya lakukan, kardus yang saya amati yaitu kardus mie instan. Kardus ini diperuntukkan sebagai kemasan sekunder, yang artinya kemasan kedua yang berisi sejumlah kemasan primer. Untuk ciri fisik kardus yang saya amati ini, warna kardus adalah coklat, dikarenakan kandungan lignitnya yang banyak. Ketebalan kardus yaitu 3 mm, yang berarti jenisnya single wall. Bobot kardus per 100 cm2 yaitu 5 gram. Untuk daya serap air, kardus yang berbobot 5 gram ini direndam selama 5 menit. Setelah diukur, bobot kardus menjadi 9 gram. Maka daya serap air adalah 4 gram. Artinya selama 5 menit, kardus mampu menyerap air sebanyak 4 gram. Kesimpulannya yaitu, kardus yang diamati dalam hal ini adalah kardus mie instan yang diperuntukkan sebagai kemasan sekunder. Warna kardus adalah coklat, merupakan single wall dengan ketebalan 3 mm, dan bobot kertas per 100 cm2 adalah 5 gram. Setelah direndam selama 5 menit,
Kardus ini memiliki kemampuan menyerap air sebanyak 4 gram.